Shalom, kembali lagi bersama dengan saya Sinta Lestari dan topik kali ini yang akan sama-sama kita bahas adalah aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Nah, topik ini adalah sesuatu hal yang dulu di masa-masanya banyak sekali orang yang menyukai ini karena berkaitan dengan hati dan perasaan seseorang. Tetapi dalam bagian ini saya tidak membahas tentang hati dan perasaan orang, tapi lebih kepada kegagalan secara umumnya. Artinya bahwa apakah ketika kita jatuh, apakah ketika kita gagal, benarkah kita tidak bisa bangkit lagi? Saya mengatakan dalam situasi yang seperti ini, ada begitu banyak orang yang merasa bahwa aku tidak bisa bangkit karena situasi saya, keadaan saya, ekonomi saya terbatas, kepintaran saya terbatas, kemampuan saya terbatas. Banyak sekali keterbatasan yang kita pikir bahwa itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Tapi ternyata itu tidak menjamin bahwa ketika kita memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam hidup ini, membuat kita tidak bisa bangkit lagi dalam segala masalah kehidupan ini. Karena kenapa? Saya mau mengajak kita melihat satu kisah di dalam Alkitab, yaitu orang Israel ketika mereka gagal menghadapi suku yang sangat kecil, yaitu suku Ai. Mereka merasa bahwa mereka telah gagal. Mereka tidak mungkin bisa berhasil melawan suku ini. Jikalau kita tahu suku Ai ini sebenarnya adalah suku yang sangat kecil ya dibandingkan dengan suku yang sebelumnya mereka lawan. Tetapi karena kesalahan, karena dosa, akhirnya Tuhan menghukum mereka, mengizinkan mereka akhirnya mengalami kegagalan itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya mereka kembali kepada Tuhan, mereka memohon ampun, mereka berdoa dan bertobat. Dan akhirnya di Yosua pasal 8 ayat 1 ternyata mereka diberi kesempatan untuk memperoleh kemenangan itu kembali. Teman-teman di dalam kehidupan kita atau saudaraku yang terkasih, mungkin ada yang dalam kehidupan ini memiliki masa lalu yang buruk, memiliki pengalaman-pengalaman hidup yang buruk. Boleh dikatakan kita hidup dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Namun bukan berarti pengalaman yang buruk yang pernah kita alami akhirnya kita menjudge diri kita bahwa saya tidak mungkin bisa bangkit lagi. Masa depan itu bukan di tangan manusia. Masa depan itu ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang buruk kepada setiap anak-anaknya. Cuman kadangkala anak-anaknya saja yang bisa dikatakan bandel, nakal, meninggalkan dia. Kalau kita melihat di dalam kisah Yosua pasal 7 ayat 1 dikatakan di situ bahwa orang Israel itu berubah setia kepada Tuhan. Artinya apa? Dalam situasi tertentu dalam kehidupan ini kita bisa berubah setia kepada Tuhan. Kita bisa meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang tinggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang sering kali menjauh daripada Tuhan. Hal yang sama juga dalam kehidupan ini. Bahwa ketika kita gagal, ketika kita jatuh, ketika kita terpeleset, bukan berarti kita tidak bisa bangkit dalam situasi itu. Bisa. Tapi pertanyaannya adalah kepada siapa kita bergantung dan kepada siapa kita mau berpegang ketika kita berusaha untuk berdiri. Seringkali kita berdiri kepada manusia, bergantung kepada manusia, memberikan harapan kita kepada manusia. Kita tidak memberikan harapan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan itu jauh. Tuhan itu tidak saya lihat. Iya, mungkin kita dengan mata kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu sesungguhnya adalah Allah yang peduli dalam situasi apapun yang kita hadapi. Sebenarnya kasih Tuhan itu nyata. Cuman yang kadangkala kita yang tidak peduli dengan pertolongan Tuhan. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Saya katakan ini sesuatu hal yang dialami oleh orang-orang yang kehilangan harapan. Dan jika saat ini kamu berada dalam situasi itu, jikalau saat ini kamu dalam situasi itu, saya mau katakan,
kamu bisa bangkit. Tapi bersama dengan Tuhan. Bangkit bukan berarti kamu langsung berhasil saat itu. Tapi bangkit yang saya mau katakan di sini adalah bangkit dari semua harapan-harapan yang sebelumnya hilang, kembali dan memulihkan hidupmu lebih perlahan. Namun pemulihan yang daripada Tuhan itu akan membawa kamu kepada sebuah keberhasilan yang selama ini mungkin tidak, yang selama ini mungkin tidak kamu rasakan, yang tidak kamu alami. Ingat, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu hanya terjadi kepada anak-anak yang tidak memiliki harapan. Tetapi aku jatuh, aku bangkit bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin.